Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrasi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan salah satu kisah yang menurut kami sangat menyeramkan. Dan kisah itu kami dapatkan dari seorang narasumber bernama Kang Diman di saat istrinya melahirkan, dibantu sosok kuntilanak berwujudkan Mak Paraji. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Kang Diman dan Aisyah tinggal di salah satu kampung yang memang kampung tersebut masih sangat sepi penduduk, masih jarang penduduk. Dan kejadian ini terjadi 10 tahun yang lalu di daerah Rancah. Namun secara tepatnya kami tidak akan menyebutkan lokasinya. Jadi pemirsa, pada zaman dulu 10 tahun yang lalu daerah Rancah itu seperti hutan. Jadi ada perumahan pun, ada rumah-rumah pun tidak berjejer atau tidak sepadat di perkampungan yang lainnya. Di mana di perkampungan tersebut seperti hutan, ada rumah dan jarak ke rumah lain itu mencapai 100 atau 200 meter. Dan itu pun di seputaran rumah tersebut banyak pohon-pohon, banyak tempat-tempat yang angker ataupun sepi. Nah, jadi pemirsa, Aisyah ini awalnya berasal dari daerah Garut, menikah dengan Kang Diman dari daerah Rancah. Jadi otomatis Aisyah pun diboyong Kang Diman ke daerah Rancah, di mana Kang Diman memang sudah tidak punya orang tuanya, sudah meninggal kedua-duanya. Jadi Kang Diman itu hanya tinggal bersama neneknya, kakeknya pun sudah meninggal. Nah otomatis Aisyah pun tinggal bersama neneknya dan bersama Kang Diman suaminya. Jadi mereka hanya bertiga, dan di rumah tersebut pemirsa belum ada yang namanya aliran listrik. Jadi listrik itu belum masuk ke daerah tersebut. Jadi setiap malam itu mereka penerangan itu menggunakan lampu tempel minyak tanah pemirsa. Aisyah dan Kang Diman itu menikah sudah hampir 2 tahun. Namun akhirnya Aisyah mengandung anak yang pertama di saat kejadian itu, di saat usia kandungannya 9 bulan dan akan tanda-tanda melahirkan. Kang Diman bekerja sebagai penebang pohon di hutan-hutan atau di gunung. Berangkat pagi dan pulangnya pun pasti sore hari sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Sementara Aisyah di rumahnya bersama neneknya Kang Diman, yang memang neneknya itu sudah tua renta, berjalan pun susah dan juga penglihatannya pun sudah tidak jelas lagi atau sudah tidak. Jadi pemirsa, penglihatan neneknya itu sudah berkurang, sudah mulai rabun. Maklum neneknya Kang Diman itu usianya sudah hampir 85 tahun. Jadi setiap hari Aisyah hanya bersama neneknya di rumah menunggu Kang Diman suaminya yang bekerja dan pulangnya sore hari. Nah pemirsa, di saat usia kandungan Aisyah sudah 9 bulan, di situ Aisyah sudah mulai merasakan keluhan-keluhan dari perutnya. Karena memang Aisyah belum pernah mengandung, jadi Aisyah menceritakan apa yang dikeluhkannya kepada neneknya, dan neneknya pun mengatakan kalau itu tanda-tanda akan melahirkan. Nah, jadi pemirsa, Aisyah sudah mulai gelisah akan melahirkan yang pertama kalinya atau darah pemirsa. Jadi di situ Aisyah hanya mengeluhkan sakit di perutnya, sedangkan suaminya kalau siang pasti kerja dan datangnya pasti di sore hari atau kadang-kadang malam hari. Sekitar jam 5 sore pemirsa, Aisyah mulai merasakan lagi keluhan di perutnya atau tanda-tanda akan melahirkan, dan alhamdulillah Kang Diman pun datang dari pekerjaannya. Dan di malam hari sekitar jam setengah 7, neneknya Kang Diman menyuruh Kang Diman untuk
menjemput atau ngasih tahu ke emak Paraji yang bernama Mas Siti. Mas Siti itu terkenal memang suka membantu persalinan atau suka membantu orang-orang yang akan melahirkan, yaitu disebutnya emak Paraji atau inung berang. Pemirsa, kalau orang Sunda bilangnya inung berang. Jadi emak Paraji itu sudah terkenal, sudah biasa menolong orang-orang yang akan melahirkan. Nah, saat itu sekitar jam 7 karena Aisyah memang sudah merasakan akan melahirkan dan sudah tidak bisa tertahankan lagi. Lalu neneknya Kang Diman menyuruh Diman untuk menjemput Mas Siti ke salah satu kampung yang memang letak emak Paraji itu letaknya di daerah kampung sebelah, pemirsa. Nah, malam itu Kang Diman berangkat membawa senter, dan lalu sebelum berangkat neneknya Kang Diman menyarankan apabila nanti di jalan ada yang bertanya mau kemana jangan dijawab, apalagi mengatakan kalau istrinya akan melahirkan. Pokoknya neneknya Kang Diman itu menyarankan kepada Kang Diman kalau ada yang bertanya atau berpapasan dengan siapapun jangan mengatakan mau ke rumah Emak Paraji. Dan akhirnya Kang Diman pun berangkat. Setelah mangut-mangut dinasihati neneknya, entah itu didengar atau entah itu diabaikan, Kang Diman pun berangkat karena Kang Diman pun sangat cemas sekali karena istrinya memang sudah merintih akan melahirkan. Di situ Kang Diman pun mungkin merasa cemas karena itu anak pertamanya dan kelahiran pertamanya juga, pemirsa. Setelah Kang Diman berangkat, neneknya pun sangat cemas sekali, namun untuk membantu juga tidak bisa karena memang neneknya itu berjalan pun susah karena memang sudah tua dan cara penglihatan pun sudah berkurang, pemirsa. Di situ neneknya hanya berdoa mendengar Aisyah yang sudah mulai merintih-rintih kesakitan akan melahirkan. Nah, pemirsa, beberapa saat kemudian tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Lalu neneknya Kang Diman pun mempersilahkan siapa yang mengetuk pintu dan persilahkan masuk. Lalu dengan sangat anehnya tiba-tiba Emak Paraji yang bernama Mas Siti sudah datang. Padahal Kang Diman baru saja berangkat karena diperkirakan ke lokasi Emak Paraji itu sekitar setengah jam perjalanan, pemirsa, karena memang cukup jauh melewati perkebunan dan melewati pesawahan juga. Namun baru saja Kang Diman berangkat 5 menit yang lalu, tiba-tiba Emak Paraji sudah hadir dan siap untuk menolong Aisyah. Neneknya hanya merasakan senang mendengar yang datang itu adalah Emak Paraji karena neneknya Kang Diman awalnya bertanya siapa, katanya. Waktu pintunya diketuk, terus di luar menjawab, "Saya Emak Paraji, Nek," kata si sosok tersebut. Makanya neneknya Kang Diman langsung mempersilahkan si sosok Emak Paraji tersebut untuk masuk dan disuruh untuk membantu persalinan Aisyah, cucunya. Lalu si sosok Emak Paraji itu pun masuk mendekati ke arah Aisyah, di mana Aisyah sedang terlentang, sedang bersiap-siap untuk melahirkan. Dan menurut penuturan Aisyah, pemirsa, Aisyah sangat kaget di saat kedatangan yang namanya Emak Paraji tersebut karena sangat aneh sekali, mukanya sangat seram, wajahnya sangat keriput dan sangat hitam sekali, dan kelopak matanya sangat hitam seperti matanya itu seperti di dalam. Jadi istilahnya Aisyah pun menganggap atau mengira membandingkan Emak Paraji itu sosoknya tidak jauh berbeda dengan tengkorak karena matanya sudah hitam, sudah kulitnya keropos dan juga sangat mengkerut dan juga hitam kulitnya, pemirsa. Namun Aisyah tidak berpikiran negatif karena memang pikirannya terfokus ke rasa sakit di perutnya yang akan melahirkan. Dan yang lebih aneh lagi, pemirsa, di saat Aisyah berzikir mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk meminta keselamatan, nah di situ
Ma Paraji itu membentak Aisyah untuk tidak mengucapkan kata-kata itu dan disuruh Aisyah untuk diam, tidak berbicara apapun, apalagi melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Di situ Aisyah mulai curiga, mulai aneh, namun tetap berpikiran optimis. Mungkin saja yang namanya Paraji atau Maparaji di daerah tersebut memang harusnya seperti itu, atau tata kramanya memang seperti itu. Jadi di situ Aisyah hanya bungkam, tidak berbicara apapun, hanya berzikir di dalam hatinya pemirsa. Dan saat itu juga si emak Paraji menyuruh Aisyah untuk memejamkan mata, tidak membuka matanya sebelum bayinya keluar. Dan lalu proses akan melahirkan pun terjadi. Di situ Aisyah mencoba menarik napas supaya keluarnya si jabang bayi itu dengan mudah. Namun sangat sulit sekali untuk mengeluarkan si jabang bayi tersebut. Dan di situ si emak Paraji itu malah marah-marah kepada Aisyah untuk secepatnya mengeluarkan, dan disuruh untuk mengeluarkan semua tenaganya supaya si jabang bayinya itu cepat keluar. Di situ Aisyah sangat kesal juga pemirsa, karena selain merasakan rasa sakit juga harus menerima marahan atau bentakan dari si emak Paraji tersebut. Jadi saat Aisyah mencoba mendorong jabang bayinya itu dengan sekuat tenaga sambil melafadzkan ayat Al-Quran atau mengucapkan Allahu Akbar, di situ Aisyah pun mulai dibentak-bentak lagi sama si emak Paraji tersebut. Jadi menurut Aisyah itu sangatlah aneh. Seharusnya di mana-manapun yang namanya emak Paraji biasanya menyuruh si pasiennya atau yang akan melahirkan itu berdoa sambil tarik nafas atau berzikir. Namun ini kebalikannya pemirsa. Di saat Aisyah melafadzkan zikir atau mengucapkan asma Allah, justru malah dibentak-bentak dan dimarahinya. Namun Aisyah tetap berzikir di dalam hati untuk meminta keselamatan, kelancaran, dan meminta hal-hal yang diinginkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ingin melahirkan dengan lancar tanpa ada kendala apapun, selamat yang melahirkan dan selamat si jabang bayinya. Aisyah terus saja berzikir. Namun yang anehnya si sosok Mak Paraji itu malah seperti yang sedang kalap atau kehausan pemirsa. Terdengar oleh Aisyah napasnya si Mak Paraji itu tersengal-sengal seperti kecapean dan seolah-olah sedang melafadzkan mantra-mantra. Disitulah Aisyah merasakan aneh, dan tiba-tiba Aisyah merasakan ada tangan yang masuk, mohon maaf, ke bagian sensitifnya, namun merasakannya sangat sakit sekali karena terasa ada kuku yang masuk atau nempel ke alat kewanitaannya. Jadi mungkin saja pemirsa, kenapa si sosok Mak Paraji itu memasukkan jarinya ke alat kelaminnya Aisyah, mungkin akan mengambil paksa si jabang bayi yang ada dalam kandungan yang memang belum juga keluar pemirsa. Jadi Aisyah merasakan sakit karena seperti ada kuku yang melukai si alat kemaluan, mohon maaf, Aisyah tersebut. Karena rasa sakit yang tidak tertahankan, Aisyah pun menjerit, membuka mata sambil mengucapkan Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Dan tiba-tiba Aisyah melihat si sosok Mak Paraji itu, mukanya semakin menyeramkan pemirsa. Jadi mukanya itu seperti memerah, lidahnya menjulur merah panjang dan menjilat-jilat si, mohon maaf, kewanitaannya Aisyah pemirsa. Di situ Aisyah menjerit karena takut, karena shock. Lalu neneknya Kang Diman pun mencoba mendekati Aisyah yang karena menjerit-jerit. Jadi neneknya pun merasakan kejanggalan dalam persalinan Aisyah tersebut karena aneh.
hanya terdengar jeritan dari Aisyah, tidak terdengar suara dari Emak Paraji yang katanya anehnya si Emak Paraji itu malah membentak-bentak Aisyah. Karena memang neneknya Kang Diman sudah terbiasa menyaksikan orang yang akan melahirkan atau yang melahirkan dengan Emak Paraji yang biasa, namun tidak seperti saat ini di mana Aisyah mendapatkan bentakan dari si Emak Paraji tersebut dan Aisyah pun menjerit-jerit seperti kesakitan. Di situ neneknya langsung mendekati Aisyah, mencoba menenangkan Aisyah dan menanyakan kenapa Aisyah menjerit-jerit, kenapa Aisyah sakit. Sabar Aisyah, Aisyah berzikir, itu kata neneknya, sambil neneknya memang mata penglihatannya sudah tidak terlalu jelas, jadi mungkin neneknya tidak melihat si sosok Emak Paraji tersebut sehingga neneknya tidak menganggap ada kejanggalan dari si sosok Emak Paraji tersebut. Dan lagi-lagi pemirsa, si sosok Emak Paraji itu berteriak untuk segera Aisyah mengerahkan tenaganya untuk secepatnya mengeluarkan si jasad si jabang bayi dalam perutnya dengan teriak-teriak pemirsa seperti marah-marah. Karena apa? Mungkin karena kesal, karena memang sosok itu tadinya mungkin berniat untuk mengambil atau memakan dari si jabang bayi tersebut. Wallahu alam juga pemirsa. Jadi si sosok Emak Paraji itu berteriak-teriak supaya Aisyah secepatnya mengeluarkan si jabang bayi tersebut. Nah, saat si sosok Emak Paraji berteriak-teriak, tiba-tiba Kang Diman datang bersama Emak Paraji. Dan saat Kang Diman datang dan Emak Paraji datang, Emak Paraji yang asli, tiba-tiba si sosok Emak Paraji yang sedang menunggu kelahiran Aisyah yang tadi marah-marah tiba-tiba berteriak dan langsung menurut pengakuan Kang Diman dan langsung seperti terjengkang ke belakang seperti ada tenaga apa karena kedatangan Emak Paraji dan Kang Diman, terjengkang ke belakang. Kebetulan rumah tersebut adalah masih dari anyaman bambu atau bilik bambu pemirsa. Nah, terjengkang ke belakang si sosok itu dan langsung menghilang. Dan si Emak Paraji yang asli itu langsung membaca istighfar, membaca ayat kursi dan membacakan takbir karena memang Emak Paraji tahu kalau Paraji yang datang tadi itu adalah sosok kuntilanak yang biasa mendatangi orang yang akan melahirkan dengan merubah wujudnya menjadi Emak Paraji, seolah-olah mau menolong padahal dia akan mencelakai jabang bayi atau ibu yang akan melahirkan tersebut. Di situ alhamdulillahnya Kang Diman bersyukur sekali tidak datang terlambat. Emak Paraji pun langsung melakukan atau menolong Aisyah yang akan melahirkan. Jadi Emak Paraji yang asli ini menyuruh Aisyah untuk berzikir, bertakbir supaya diberikan kelancaran dan tetap untuk membaca-baca surah Al-Quran supaya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Aisyah pun merasakan kedamaian, kenyamanan, dan kesejukan karena Emak Paraji yang sekarang memang asli dan menyuruh Aisyah untuk tetap berzikir dan beriman kepada Tuhan. Nah, selang beberapa saat, akhirnya alhamdulillah Aisyah pun melahirkan anak laki-lakinya yang pertama pemirsa. Nah, saat si jabang bayinya keluar, si jabang bayi tersebut menangis. Nah, seiring dengan tangisan si jabang bayi, di atas genting pun atau di atas rumah di luar terdengar suara si kuntilanak tertawa terbahak-bahak seolah-olah merasakan kekecewaannya. Dan selain tertawa, si sosok kuntilanak tersebut selain tertawa juga seperti menaburkan pasir ke atas genting rumah Kang Diman. Di situ Kang Diman dan Aisyah merasa panik dengan keadaan seperti itu karena itu baru pertama kalinya dialami oleh Aisyah dan juga Kang Diman dalam proses melahirkan. Namun saat itu Emak Paraji malah menyuruh Aisyah dan Kang Diman untuk tetap berzikir,
untuk tetap melafalkan ayat kursi dan juga melafalkan takbir. Dan saat itu juga Mak Paraji keluar sambil menggendong bayinya Aisyah, lalu meminta kepada Kang Diman meminta garam dapur. Lalu Mak Paraji tersebut keluar dari rumah sambil menggendong si jabang bayi tersebut. Entah apa yang dilakukan, namun meminta garam, dan memang terdengar atau dilihat oleh Kang Diman, Mak Paraji itu melemparkan garam ke arah si sosok kuntilanak yang mewujudkan Mak Paraji tersebut. Nah, saat itu juga setelah Mak Paraji melemparkan garam ke sosok si kuntilanak, di situ si sosok kuntilanak seperti menjerit dan langsung menghilang, tidak terdengar lagi. Setelah itu Mak Paraji pun masuk dengan jabang bayi yang digendongnya dan mengucapkan syukur, alhamdulillah katanya, untung saja kedatangannya tidak terlambat. Andaikan saja kedatangannya terlambat, mungkin si jabang bayi tidak bisa terselamatkan, bisa juga dengan Aisyah juga tidak akan terselamatkan karena gangguan si sosok kuntilanak yang merubah wujudnya menjadi Mak Paraji. Dan alhamdulillahnya pemirsa, anaknya Kang Diman, anaknya Aisyah sekarang sudah besar, sehat, tidak ada gangguan apapun. Malahan sekarang Aisyah pun sudah mempunyai 2 anak. Yang pertama laki-laki dan sekarang yang kedua adalah perempuan. Nah pemirsa, itulah kisah yang dapatkan dari narasumber Kang Diman nama asli dan Aisyah pun nama asli pemirsa. Namun tempatnya kami samarkan karena itu adalah privasi pemirsa. Itulah pemirsa kisahnya, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga bermanfaat dan buat siapapun yang sedang mengandung, baik itu mengandung 1 bulan atau berapa bulan atau 9 bulan, berhati-hatilah, selalu berdoa, selalu berzikir kepada Allah dan minta perlindungan supaya jabang bayi yang dalam kandungan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun juga ibunya yang sedang mengandung. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang kami ceritakan. Semoga pemirsa terhibur, dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dikabulkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam hal apapun, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala bahaya dan juga godaan setan. Pemirsa, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah hampir gelap pemirsa, mau maghrib.